Halo, jumpa lagi di BG Channel. Nah, pada hari ini kita sudah memasuki tema 2, sub 1, pembelajaran kedua. Pada pembelajaran 2 hari ini, materi yang difokuskan adalah SPDP, PPKN, dan matematika. Kemudian, tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa tercapai hari ini adalah bisa kalian baca pada tabel berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari manfaat energi panas matahari. Salah satunya yaitu untuk membantu pertumbuhan tanaman. Ada satu lagu yang mungkin kalian sudah pernah dengar yang menceritakan tentang satu tanaman, yaitu menanam jagung. Lagu ini diciptakan oleh Ibu Sud. Untuk mengingat lagu ini, coba kalian nyanyikan sesuai liriknya. Nah, bagaimana? Lagunya membawa suasana gembira, bukan? Apalagi kalau kita sedang melakukan kegiatan berkebun. Cobalah kalian menyanyikannya dengan nada yang benar. Tapi sebelumnya, tahukah kamu apa itu nada? Secara sederhana, nada dapat dijelaskan sebagai bunyi yang beraturan. Nada ada yang tinggi dan ada yang rendah. Berikut adalah urutan tinggi rendahnya nada. Coba kalian perhatikan angka-angka berikut. Nah, pada angka tersebut ada yang memiliki tanda titik di bawah, kemudian ada yang tidak memiliki tanda titik, dan ada angka yang memiliki tanda titik di atasnya. Angka yang memiliki tanda titik di bawahnya adalah nada rendah. Kemudian, angka yang tidak memiliki tanda titik merupakan nada normal atau biasa. Kemudian, angka yang memiliki tanda titik di atasnya merupakan nada tinggi. Urutannya, semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Coba perhatikan teks lagu Menanam Jagung. Di sana ada angka yang memiliki nada titik di bawahnya
ada yang tidak, dan ada yang memiliki tanda titik di atasnya, bukan? Nah, tanda-tanda itu membantu kalian dalam bernyanyi sesuai nada dengan benar. Kemudian, coba perhatikan tanda di pojok kiri sebelah atas pada lagu teks menanam jagung. Di sana terdapat tanda 4/4. Tanda itu disebut birama lagu, yang menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukan akan bernilai 1/4. Lalu ada tanda garis di atas 2 buah angka. Nah, itu menunjukkan bahwa kedua nada itu dibaca atau dinyanyikan dalam satu ketukan, masing-masing 1/8 ketukan. Tanaman jagung dapat tumbuh karena adanya air. Air merupakan salah satu sumber energi yang dapat diperbaharui. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan kegiatan lainnya. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satunya dengan menggunakan kincir air. Disebut kincir air karena baling-baling pada kincir tersebut digerakkan oleh tenaga air. Putaran pada baling-baling tersebut nantinya akan mengarah dan menggerakkan turbin yang ada di dalam baling-baling. Kemudian akan dirubah menjadi energi listrik. Air sangat penting bagi kita. Setiap orang berhak mendapatkan air yang bersih. Perhatikan gambar berikut. Ada anak yang sedang minum dan ada anak yang sedang mandi. Keduanya memanfaatkan air. Sekarang, coba kita diskusikan pertanyaan berikut. Mengapa anak tersebut minum? Nah, anak tersebut minum karena air merupakan salah satu sumber energi yang dibutuhkan tubuh manusia untuk beraktivitas. Ketika kalian haus, berarti tubuh kalian butuh asupan air yang banyak. Nomor 2, mengapa anak tersebut mandi? Anak tersebut mandi karena tentu saja untuk membersihkan badan agar terhindar dari penyakit akibat kuman dan kotoran. Lalu nomor 3, apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Tentu saja, mandi dan minum adalah kebutuhan manusia. Lalu apa yang terjadi jika kita tidak mempunyai air bersih? Jika tidak mempunyai air bersih, maka tidak dapat minum, tidak dapat mandi, dan tidak dapat melakukan aktivitas yang membutuhkan air bersih. Akibatnya, tubuh dapat mengalami dehidrasi karena kekurangan air dan menimbulkan penyakit. Selanjutnya, apakah kita semua membutuhkan air bersih? Ya, kita semua membutuhkan air bersih. Apakah semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih? Tentu saja, semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih. Apa itu hak? Nah, yang dimaksud dengan hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir atau bahkan sebelum lahir. Jadi bisa dikatakan hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Nomor terakhir, carilah contoh hak-hak kita dalam kehidupan masyarakat. Berikut alasannya. Nah, contoh hak itu ada banyak. Contohnya, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk diperlakukan yang sama dalam masyarakat, hak menyampaikan pendapat, dan lain-lain. Nah, silakan kalian temukan sendiri hak-hak yang lainnya. Mendapatkan air bersih juga merupakan salah satu hak setiap orang. Tapi, jika kita ingin mendapatkan hak, kita tidak boleh lupa untuk melaksanakan kewajiban dengan baik. Contohnya, jika ingin mendapatkan air bersih, tentu kita tidak boleh lupa untuk membersihkan sungai. Lalu, karena air bersih itu sulit sekali ditemukan, maka kita harus berhemat air dengan cara menutup keran jika air bak telah penuh. Sekarang, coba kerjakan diagram berikut. Cobalah cari contoh hak dan bukan contoh hak. Lalu, apa yang dimaksud dengan hak? Tulislah dalam bentuk diagram. Kemudian, carilah contoh tentang kewajiban yang harus kita lakukan dan yang bukan contoh kewajiban. Kemudian, carilah juga arti dari kewajiban itu apa. Kerjakan dalam bentuk diagram. Bisa disimpulkan,
Yang dimaksud dengan hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau kita laksanakan. Hak dan kewajiban itu harus kita lakukan dengan seimbang. Selanjutnya, kita akan belajar tentang penaksiran. Penaksiran bisa disebut juga sebagai pembulatan. Gunanya untuk mempermudah dalam penghitungan. Untuk melakukan penaksiran, kamu perlu memahami aturan pembulatan ke puluhan terdekat, ratusan terdekat, ribuan terdekat, sampai ke jutaan terdekat. Kamu harus mengingat lagi nilai tempat pada suatu bilangan. Untuk mengingatkan, Bapak akan perlihatkan kembali. Dihitung dari belakang, angka yang terletak paling belakang bernilai satuan. Kemudian, angka nomor 2 dari belakang bernilai puluhan. Angka ketiga, ratusan. Keempat, ribuan. Kelima, puluhan ribu. Dan keenam, ratusan ribu. Coba perhatikan untuk penaksiran ke puluhan terdekat. Jika ingin menaksir ke puluhan terdekat, perhatikan angka satuannya. Jika angka satuannya kurang dari 5, seperti angka 1, 2, 3, dan 4, maka angka tersebut dihilangkan atau bulatkan ke bawah. Sebagai contoh, angka 543. Kita lihat satuannya adalah angka 3 yang kurang dari 5. Berarti kita akan bulatkan ke bawah atau kita rubah menjadi 0. Kenapa 0? Nah, kita lihat garis bilangan ini. Angka 3 lebih dekat dengan angka 0 dibandingkan angka 10. Karena itu angka 3 dibulatkan ke bawah atau dirubah menjadi 0. Sehingga 543 dibulatkan ke bawah menjadi 540. Kemudian, jika angka satuannya sama dengan 5 atau lebih dari angka 5, dibulatkan ke atas atau menjadi 10. Contohnya, 546. Angka 6 adalah lebih dari angka 5. Berarti kita akan bulatkan ke atas atau dibulatkan menjadi 10. Sehingga angka 546 setelah dibulatkan ke atas menjadi 550. Karena dibulatkan ke atas, angka di depan satuan ditambah 1. Jadi angka 4 berubah menjadi 5 dan angka 6 menjadi 0. Sekarang kita akan belajar membulatkan atau mentaksir ke ratusan terdekat. Ingat, setiap kalian akan menaksir ke nilai tempat suatu bilangan, selalu perhatikan nilai tempat sebelumnya. Contohnya, pembulatan ke puluhan terdekat yang harus diperhatikan adalah bilangan satuannya. Sekarang, pembulatan ke ratusan terdekat yang harus kalian perhatikan adalah bilangan puluhannya. Coba perhatikan aturan berikut. Jika bilangan puluhannya 50 sampai 99, maka dibulatkan ke atas atau menjadi 100. Jika bilangan puluhannya kurang dari 50, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Contohnya, 543. Perhatikan nilai puluhannya, yaitu 43. Nah, 43 ini kurang dari 50, sehingga kita akan bulatkan ke bawah menjadi 0.
Jadi 543 jika dibulatkan menjadi 500. Angka 4 dan 3 berubah menjadi 0. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba untuk mengerjakan latihan berikut. Taksirlah penjumlahan berikut ke puluhan terdekat. Nah, berarti kita diminta untuk merubah ke puluhan terdekat. Sebelum kalian menjumlahkan, pertama kita harus bulatkan dulu. Jadi langkahnya adalah bilangan kita bulatkan dulu. Setelah keduanya dibulatkan, baru kita jumlahkan. Nah, untuk 123 kita lihat diminta untuk mencari ke puluhan terdekat. Puluhan terdekat berarti kita lihat angka satuannya. Angka 3 kurang dari angka 5 dan mendekati 0. Jadi kita rubah menjadi 120. Lalu 267. Angka 7 lebih dari 5, berarti mendekati 10. Jadi kita rubah menjadi 270. Angka 6 berubah menjadi 7. Setelah itu baru kita jumlahkan. Hasilnya 120 ditambah 270 sama dengan 390. Nah, jadi hasil penaksirannya adalah 390. Sekarang perhatikan penaksiran berikut. Angka 45 diminta menaksir ke puluhan terdekat. Berarti yang kita lihat adalah satuannya, yaitu angka 5. Angka 5 mendekati angka 10. Berarti 45 dibulatkan ke atas menjadi 50. Selanjutnya 477 ditaksir ke ratusan terdekat. Berarti kita lihat puluhannya, yaitu angka 7. Angka 7 di atas angka 5 berarti dibulatkan ke atas menjadi 500. Ketiga, 4567 dibulatkan ke ribuan terdekat. Ribuan berarti yang kita lihat adalah angka ratusan, yaitu angka 5. Berarti kita bulatkan ke atas menjadi 5000. Lalu selanjutnya 23.458 dibulatkan ke puluhan ribu. Puluhan ribu yang kita lihat adalah angka ribuan, yaitu angka 3. Angka 3 di bawah angka 5. Berarti kita bulatkan ke bawah menjadi 20.000. Begitu juga seterusnya untuk ratusan ribu dan jutaan. Sekarang perhatikan tabel berikut. Ini adalah data penggunaan air bersih Siti dan kawan-kawan selama 1 minggu. Berdasarkan tabel berikut, mari coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Lakukanlah penaksiran ke puluhan terdekat. Untuk mencari jumlah air, pertama, kalian harus mentaksir data air yang ada, kemudian kalian tambahkan. Contohnya untuk nomor 1, jumlah air yang digunakan di rumah Siti dan Edo. Pertama, taksir dulu jumlah air di rumah Siti. Kemudian, taksir jumlah air di rumah Edo. Setelah itu dijumlahkan dengan cara ditambah. Lalu untuk mencari selisih air seperti nomor 5, pertama, taksir dulu jumlah air di rumah Siti. Kemudian, taksir dulu jumlah air di rumah Dayu. Setelah itu tinggal dikurangkan. Jika jumlah air rumah Dayu lebih besar, maka jumlah air Dayu dikurang jumlah air Siti. Tapi jika jumlah air Siti lebih besar, maka jumlah air Siti dikurang jumlah air Dayu. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah Bapak jelaskan tadi bisa kalian terima dengan baik dan kalian pahami. Jangan lupa selalu jaga kesehatan di rumah. Kita akan bertemu pada pembelajaran berikutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.